Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pinter, podcast inspiratif dan terkini. Bersama saya Pak Sauki selaku guru bahasa Indonesia di SMP ITB Bina Amal, dan narasumber kita yaitu Mas Hamzah selaku alumni ke-6 di SMP ITB Bina Amal. Tema podcast Pinter kita kali ini yaitu mengenai tahfidz atau hafalan. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam Mas Sauki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau anak Binamal tuh biasanya gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, kayak gitu ya nanti Iya, ya. kayak gitu. Coba diulang ya. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam Mas Sauki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Sekarang lagi fokus di mana Mas Hamzah? Sekarang saya lagi kuliah di Bandung, di Institut Teknologi Bandung, ngambil jurusan Teknik Geofisika angkatan 2019. Kampus itu merupakan salah satu dulunya ya Mas Hamzah ya, salah satu target utama saya. Namun ya apa kata boleh buat ya, Allah sudah merezekikan takdirnya kepada setiap orang. Dulu saya juga pernah studi banding ke ITB. Oh iya? Iya dulu, di ruang utama kayaknya. Kemudian kesibukan selain kuliah apa sih Mas? Kesibukan selain kuliah, ikut himpunan organisasi, kemudian aktif di Gamais ya, Rohis kuliah, kemudian jadi salah satu bagian takmir di masjid dekat rumah kayak gitu Mas. Takmir dekat rumah, dekat rumah ya? Iya. Kemudian selama sebelum pandemi di ITB berarti ngekos atau mondok Mas? Sebelum di ITB itu ngekos sempat beberapa bulan, tapi kemudian ada mengikuti Pelma, pesantren mahasiswa gitu Mas. Kalau di Pelma itu agendanya apa aja Mas? Secara umumnya aja. Secara umumnya itu biasanya kami yang di Pelma sebelum kuliah sekitar habis subuh gitu, setoran hafalan, kemudian belajar tajwid. Nah kemudian malamnya mungkin musyawarah, belajar fikih dan kayak gitu Mas. Nah kita langsung aja ke topik utama yaitu mengenai tahfidz yang akan dinarasumberi oleh Mas Hamzah selaku narasumber inspiratif siang hari ini. Inspiratif. Oke. Nah kisah perjuangan dan bagaimana ketika menyelesaikan hafalan Quran Mas? Ini langsung aja ya? Ya langsung aja ya. Kisah perjuangan menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Quran ini, kalau dikit-dikit lagi emang sesuatu yang harus diperjuangkan kalau menurut saya ya. Karena dulu memang menghafal itu dari sejak awal SMP, kelas 7. Saya tuh masih inget banget, yang kamu itu Ustadz Pak Slamet. Ya, Pak Slamet itu, tidak benar namanya itu. Pak Slamet bener lah, ya. Yang kamu waktu itu Pak Slamet gitu. Dulu awal-awal hafalan susah banget memang. Susah banget, sehari itu mungkin cuma dapat 1 baris, bahkan setengah baris. Tetapi itu memang dari awal ya, pengen banget ngafal Quran gitu. Kenapa kok pengen ngafal Quran? Karena yang pertama itu ingin jadikan Al-Quran ini sebagai penuntun hidup gitu. Kan siapa tahu dengan menghafal Quran, dulu saya nakal banget itu dulu. Dulu tuh sempat ditampar Pak Slamet, dijewer gitu. Saya cerita dulu. Walaupun dulu saya juga jadi ketua OSIS waktu di SMP, itu juga kena marah Pak Slamet dan sebagainya. Dan ya seperti itu Mas, susah banget ngafalnya setengah baris gitu kan. Tapi istiqomah gitu. Alhamdulillah sekarang udah selesai gitu Mas. Bahkan sempat saking susahnya menghafal itu,
waktu itu ada target. Nah, waktu udah lulus SMP kan saya ngelanjut di Magelang, SMA IT juga. Nah itu targetnya itu 1 hari 1 halaman. Ngafal 1 halaman itu susah banget pertama-tama. Susahnya minta ampun. Sampai-sampai itu saking saya nggak bisa ngafalnya itu malah udah seharian dari pagi, siang, sore, malam. Itu saya sampai ke kamar mandi nangis. Nangis kok berdoa, aneh gitu di kamar mandi berdoa kan nggak boleh ya mas ya. Ya tapi ya tuh kayak gitu ceritanya, saking susahnya nangis gitu. Dari yang awalnya sehari itu cuma dapat setengah halaman, 1 ayat gitu. Akhirnya kelama-lamaan Allah mudahkan itu sehari bisa setor 2 lembar. Nah, alhamdulillah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah selesai setoran 30 juz. Berarti itu kira-kira berdurasi berapa tahun mas? Kira-kira kalau dihitung umumnya aja. Umumnya aja ya iya. mas ya. Ya saya dari SMP 3 tahun dapat 4 juz. Ya, dapat 4 juz. Kemudian saya habis 4 juz ngelanjutin SMA, kelas 11 akhir saya sudah selesai. Saya ingat banget itu selesainya tanggal 1 Ramadan. Waktu itu selesai. Resmi terakhir di teman-teman di depan Ustadz, akhirnya selesai. Jadi kira-kira 5 tahun gitu mas. Nah, tadi sudah kita dengar bagaimana cerita, kemudian bagaimana loncatan-loncatan yang akhirnya bisa sampai finish, yaitu hatam 30 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian apa aja sih tips dan trik yang bisa kita bagikan ke adik-adik kita di SMP IT Bina Amal? Kira-kira tips apa mas? Tips dan trik ya? Iya, tips dan trik. Oh iya. Tips dan trik untuk adik-adik Bina Amal ya. Berarti sekarang yang Bina Amal angkatan berapa itu mas ya? Angkatan berapa mas? 12, 14. Oh iya. Yang terbaru. 14 ya. Berarti ya 12, 13, 14 ya. Ya untuk adik-adikku SMP Bina Amal kan. Ini mungkin bagi tips dan trik ya sekedar yang hanya sebatas yang Hamzah tahu gitu. Yang pertama itu adik-adik harus punya niat yang sungguh-sungguh. Kembali koreksi niatnya. Kenapa sih adik-adik itu pengen hafal Quran? Nah, itu yang paling penting itu. Karena jangan sampai kita menghafal Al-Quran itu semata-mata ingin dipuji orang, ingin ikut lomba terus menang, nah, ingin diakui sebagai Al-Hafiz gitu kan, ingin dapat penghargaan. Yang pertama niat itu mas. Kalau yang kedua, kalau niat sudah benar itu kita masang target. Nah, dulu saya itu ingat waktu ngafal itu saya punya target, bahkan saya buat targetnya itu di dipan itu loh mas. Di dipan kan di pondok kan pakai dipan itu. Iya. Saya tempelin itu stiker itu target hafalan per harian gitu. Juz ini 1 halaman per hari, 2 halaman per hari gitu. Nah, kalau sudah ada target itu difokuskan. Nah, dari pagi sampai malam harus capai target itu. Kalau misalnya targetnya belum tercapai, dimuhasabin lagi, dikoreksi lagi, kok nggak tercapai gitu mas. Dievaluasi berarti iya, mas ya? Dievaluasi ya mas ya. Biar nanti kedepannya targetnya tercapai ya. Dan target itu, kalau misalnya kita hari ini, kita punya target 5 halaman. Oh, kebanyakan ya mas ya. 5 baris sebenarnya per hari. Terus kita hari berikutnya ngerasa, kok ini 5 baris kok gampang banget. Terlalu sedikit ya? Terlalu sedikit. Nah, itu kita jangan nambah mas. Jangan nambah justru mas. Karena mas, itulah yang biasanya kalau misalnya kita terus-terus gitu mas, kita nanti ketagihan menghafali. Bagus mas sebenarnya. Tapi nanti kita bisa lupa sama murojaahnya mas. Kalau misalnya target itu 5 baris mas, di juz itu misalnya, makanya targetnya buat per juz gitu. 5 baris tercapai, udah kita ulangi 5 baris itu sampai kita bener-bener ingat gitu mas. Kita bawa, kita sering baca, kita dengarkan, kita sholat mas. Sholat itu sambil baca hafalan yang kita hafal itu mas. Yang sehari itu? Iya. Nah kemudian sudah buat target itu mas, jangan lupa harus ada orang buat kita nyetor. Nah, terutama guru. Nah ini kan adik-adik kan di rumah kan, ngafalnya mungkin di rumah, mungkin itu bisa setor sama masnya, abangnya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya. Karena
rasanya memang beda ya Mas ya. Iya. Mas kan juga selesai Mas ya. Memang beda rasanya kan Mas ya. Kalau Iya. kita ngafal itu terus kita nggak nyetor itu memang beda Mas ya. Seperti benar sendiri Iya, Mas ya. betul banget itu. Apalagi Ternyata salah semua. ternyata salah ya, Mas ya. Apalagi kalau misalnya kita bacaannya nggak benar Iya. ya Mas ya. Takutnya nanti kalau kita udah hafal Mas, tapi bacaan kita nggak benar, itu nanti susah benernya lagi. Iya, Betul kan Mas ya? Betul. Nah, setuju Mas ya? Setuju. Setuju banget. Setelah kita ada guru itu Mas, itu kita sering baca lagi, sering murojaah, kita sering mendengarkan lagi. Udah sih Mas itu doang. Kalau tadi udah tips ya, tipsnya bentar udah. lagi. Oh iya, ada lagi apa ya? Tipsnya, triksnya untuk menghafal cepat itu. Adik-adik kan kalau menghafal pakai Quran itu kan. Nah, Allah tuh sebenarnya nyiptain mata itu kan sungguh luar biasa Mas ya. Ini kalau saya ya Mas ya. Kalau metode saya, sharing metode juga bisa kan. Kalau saya itu pakai mata saya gitu. Jadi pertama itu Quran itu, yang pertama jangan ditaruh di bawah kayak gini. Karena ini otak kita kan ada ke bawah itu Mas. Apalagi kalau duduk, apalagi kalau di rumah ya Mas ya. Ada HP berdiri sedikit, udah Qurannya ditutup. Udah pindah layar Mas ya. Udah pindah ya Mas ya. Jangan dibawa gini, nanti kita ngantuk duduk gitu kan. Kalau bisa, Qurannya tuh diangkat. Kan tangannya pegel Mas ya, nggak ngantuk jadi. Iya. Diangkat itu sejajar dengan otak kita. Nah, terus kalau saya itu pertama itu ini ya. Qurannya tuh saya lihat aja. Enggak saya baca, cuma saya lihat aja gitu kan Mas. Kan kalau misalnya kita ngelihat gitu, ngelihat lama nanti kan kita kalau merem kan bentuknya tuh kan nerawang-nerawang gitu kan Mas ya. Nah. Terbayang-bayang Mas ya. Terbayang-bayang gitu. Nah, itu. Kalau sudah itu memang awal lama itu. Tapi saya tuh udah agak masuk di 10 gitu Mas ya. Saya tuh bisa gitu satu ayat itu yang 2 baris itu cuma beberapa detik doang. Ngelihat tutup itu langsung sudah. Soalnya bentuknya itu sudah terbiasa. Sudah terbayang ya. Sudah terbayang. Ya, terus juga jangan ganti Quran nek hafal itu Mas ya. Iya. Kan nek Qurannya beda-beda nanti bentuknya beda-beda. Jadi harus konsisten Mas ya. Konsisten. Sampai hafal. Betul, kalau bisa. Quran saya itu Mas, mungkin teman-teman SMA saya itu jadi saksi ya. Saksi bisu ya. Quran saya di rumah itu ada, masih ada. Quran saya itu Mas warna biru, agak besar segini bentuknya. Itu udah rusak itu. Udah covernya sudah sampai lepas-lepas gitu. Iya. Sampai saya laban berkali-kali itu Mas. Sampai labannya udah coklat-coklat gitu. Udah saking lamanya gitu. Tapi itulah Mas, insya Allah nanti jadi saksi bisu. Iya. Ya. Saksi nanti di akhirat ya Mas ya. Sampai sekarang masih dibaca Apanya? Qurannya? Enggak. Apa udah dimuseumkan? Sudah dimuseumkan. Saya udah ganti Quran, Oh, iya. tapi sama. Nah, itu Mas. Itu tips dan triknya sedikit ya. Kalau misalnya adik-adik mau tips dan triknya lebih luas, bisa tanya Mas Sauki. Loh, kok bisa? Atau bisa searching di YouTube kan sekarang online banyak. Iya, nanti bisa kunjungi IG-nya Mas Hamzah. Apa IG-nya Mas? Oh ya, jangan lupa di follow ya. @muh.hmz. Nah, sekarang followernya 800. Nah, Alhamdulillah. kalau di follow nanti OTW 1K. Iya. Nanti syukran Mas ya, jangan lupa. Kelebihan setelah menghafal Al-Quran, apakah itu dapat lebih mudah hidupnya, lebih dimudahkan dalam belajarnya? Apakah di lain itu lebih dimudahkan jodohnya barangkali ya Mas ya? Apakah ada kelebihan-kelebihan yang Mas Hamzah itu rasakan setelah menghafal Al-Quran? Kelebihan-kelebihan yang dirasakan setelah hafal Quran selesai itu Mas ya. Sebenarnya mungkin kalau kelebihan-kelebihan itu lebih ke diri sendiri mungkin yang bisa ngerasain ya Mas ya. Saya habis ngafalin Quran itu ngerasanya tuh ngerjakan amal tuh lebih gampang gitu. Alhamdulillah. Lebih gampang kayak gitu ya Mas ya. Itu sebenarnya yang paling, menurut saya yang paling kelebihan yang paling gede sih Mas. Kalau misalnya kayak bantuan orang lain atau apa itu menurut saya masih kalah daripada hati kita tuh mudah untuk mengamalkan perintah Allah gitu loh Mas. Jadi kan kita kalau udah hafal Quran tuh ingat, oh iya kita udah pernah hafal Quran. Adik-adik yang di rumah kan yang sudah punya beberapa juz itu kan harusnya tuh jadi pengingat, nah pengingat diri kita sendiri Mas ya. Kalau misalnya kita mau maksiat itu, oh ya kita ini udah hafal Quran itu kan. Iya. Itu sebenarnya jadi pendorong utama sih Mas. Kalau misalnya dalam bentuk realnya itu, ini saya sedikit cerita aja mungkin ya Mas ya. Iya. Banyak nggak Mas? Banyak. Banyak nggak? Iya nggak apa. Nanti kelamaan Mas. Nggak apa. Episode 2. Saya itu kan
waktu lulus SMA. Iya. Ini jauh setahun setelah saya hafal Quran. Oh, berarti ini kelas balik Mas. Ya kelas balik gitu. Ini waktu saya mau daftar kuliah. Itu emang mau kuliah di ITB awalnya? Enggak. Oh. Saya sebenarnya nggak tahu juga mau kemana. Oh, nggak tahu Nggak tahu juga mau kemana. Tapi saya daftar Mas, daftar di mana-mana gitu. Iya. Dan alhamdulillah juga nggak terima di mana-mana. Saya daftar Polines nggak terima. Sempat daftar Undip, tes, tapi nggak lihat hasilnya juga waktu itu. Tapi ya optimis nggak terima waktu itu. Optimis nggak terima, itu kan baru. Nah sudah, terus saya Sudah tahu diri berarti Mas. udah tahu diri. Tapi Mas saya orangnya walaupun saya tidak terlalu pintar-pintar amat, tapi saya belajar sungguh-sungguh Mas. Nah jadi harus belajar sungguh-sungguh, pintar enggak ya tetap sungguh-sungguh. Iya. Yang penting belajar Mas. Ya, saya itu waktu mau daftar kuliah atau Mas SBMPTN ya, ujian itu saya di kelas itu semangat sih. Kalau walaupun sampai malam gitu loh Mas. Iya. Saya sendiri walaupun di kelas ya enggak apa-apa. Nggak takut, Mas? Enggak kuat, enggak takut. Nggak takut ya? Nggak takut. Iya. Nggak takut. Saya tuh serius itu loh Mas. Iya. Walaupun saya enggak tahu ya. Iya. Lama enggak Iya. tahu. Tapi ya tetap belajar aja. Coba nanti yang penting ikhtiar Mas, ikhtiar gitu. Siapa tahu ya ada cahaya datang. Mas. Iya enggak gitu juga. Udah lama itu Mas, belajar berhari-hari berbulan-bulan sebelum tes itu Mas. Nah, waktu tes itu yang saya sudah belajar berbulan-bulan itu waktu tes itu kok enggak keluar sama sekali. Saya bingung itu Mas. Gimana? Kan soalnya ratusan itu Mas, ratusan ya. Kan 25, 100 lebih lah. Waktunya 4 jam atau 3 jam itu Mas. Loh, saya enggak tahu gimana, enggak apa-apa gitu Mas, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu di ruangan, saya ingat itu di SMA Magelang itu. Iya. Seruangan kan itu pakai komputer tesnya kan. Tesnya pakai komputer. Yang lain itu serius gitu Mas, ngerjain itu di kertas urutan. Enak jenengan? Saya gambar. Gambar. Ya enggak tahu apa-apa Mas. Iya, terus. Enggak tahu apa-apa gitu ya. Saya aduh, ya Allah kok kayak gini gitu. Iya. Kok susah gitu Mas. Enggak tahu apa-apa. Terus nah udah kan 2 jam habis Mas, tinggal 1 jam lagi. Itu 2 jam buat gambar Mas? Ya saya sekalian lihat yang lain itu Mas. Sekali mantap Mas ya. Nah, terus ada teman saya tuh Mas, teman saya tuh saya mikir kan ngeliat dia sehari-hari di sekolah ya lebih rendah dari saya, tapi kok serius banget nih. Kiwanya ngerjain atau gambar tok itu. Ya enggak apa-apa ya, biarin. Dan saya 2 jam pasrah itu Mas, ya berdoa tuh Mas juga, sekalian gambar dan berdoa. Pasrah gitu. Setengah jam, hampir 1 jam terakhir tuh saya kayak Pak, bener-bener saat itu saya ngerasanya down banget Mas. Down banget gitu kayak nggak punya apa-apa gitu. Udah gitu Mas. Sepasrah itu gitu loh Mas, kayak udahlah enggak tahu lagi mau ngapain gitu. Udah sampai saya waktu itu nangis itu Mas. Di mana Mas? Di ruangan itu juga. Sendirian? Dilihatin orang. Iya. Dilihatin sendiri. orang? Ya tapi saya nggak kejar-kejar gitu Mas. Nangis biasa. Nangis biasa itu, berdoa sambil nangis, tapi biasa. Mungkin ada yang ngeliat itu. Iya. 1-2 orang gitu kan, tapi saya cuek aja. Udah di 5 menit, di 10 menit terakhir itu udah saya jawab ngarang gitu Mas. Tapi ya tidak semuanya, tetap ada beberapa yang bisa itu loh Mas, tidak semuanya juga. Cuman ya 80% saya tidak tahu. Saya jawab ngarang itu Mas. Udah saya pasrah loh Mas, nunggu pengumuman aja. Iya. Udah selama itu saya Itu masih nangis di ruangan? ya udah keluar selesai Mas, udah keluar. Udah keluar pulang pasrah, kan udah ada SMA lagi Mas, nunggu pengumuman. Kok pengumuman delalah saya keterima di ITB tuh Mas. Padahal saya enggak tahu apa-apa. Tapi keterima di ITB Mas. Alhamdulillah banget tuh Mas. Ya terus saya mikir, wah ini mungkin emang petunjuk Allah ya Mas ya. Iya. Kita nyari sini-sini nggak keterima, ternyata ada yang terbaik buat kita gitu Mas. Mungkin itu ya saya enggak tahu Mas, wallahu alam, mungkin salah satu kemudahan Mas sebutkan kemudahan setelah selesai menghafalkan Al-Qur'an ya Mas ya. Tetapi ya gimana ya Mas ya? Gimana Mas? Saya juga nggak tahu. Lanjut Mas. Ada nggak Mas titik terakhir ketika hampir menyerah, Maksudnya ketika sampean itu udah gelap gitu Mas, sudah gelap gulita terus kok nggak bisa menghafal ini gimana, apakah banyak dosa, apakah banyak maksiat gitu Mas? Pernah nggak Mas? Berkali-kali tuh Mas. Depresi gitu pernah Mas? Sering Mas depresi. Sering ya? Dari pertama ngafal sampai selesai ngafal tuh selalu dipenuhi dengan depresi tuh. Ya itu kan saya tadi cerita tuh Mas, pertama kali ngafal saya nggak bisa dapat sehalaman tuh saya nangis ke kamar mandi tuh Mas.
Akhirnya terus yang selanjutnya tuh saya depresi lagi. Kan naik jus Mas, naik jus 2. Mulai hafal jus 2 kok jus 1 ini yo lali, hilang. Gue depresi Mas. Gimana ini waktu ngapal jus enggak selesai gitu. Dia balas gini ngapal sana hilang. Ya hilang. Pindah hilang terus depresi itu Mas ya. Udah setiap ganti jus ya depresi itu Mas. Udah depresi terus. Berarti 30 depresi Mas? Ya depresi, ya enggak juga gitu. Depresinya ya kita kayak kok hilang, mungkin ngerasa. Iya ngerasa. Mungkin masih banyak dosa itu kan Mas ya. Ya gimana ya Mas ya, kalau kita mau menghafal Quran tapi nunggu diri kita baik, ya kita nggak akan bisa menghafal Quran. Karena kan manusia ini kan selalu berbenah diri Mas ya. Berusaha untuk memperbaiki dirinya, sama kayak kita mengingatkan kan, tidak menunggu kita jadi baik gitu Mas ya, kan sekedar mengingatkan gitu Mas ya. Ya kalau depresi sering banget itu Mas, ya, terutama yang waktu nginget murojaahnya itu Mas, ngafal ulang, ingat hafalan itu kan paling berat ya Mas ya. Sampai sekarang pun Mas ya? Iya, mungkin adik-adik yang udah punya hafalan itu kan dijaga bener-bener. So nanti kalau misalnya udah SMA-nya negeri kan, atau enggak nanti SMA-nya tetap mondok tapi nanti kuliah atau udah bebas, itu kan di situ yang paling berat ya Mas ya. Emang ujian. Nah, ada akhwat-akhwatnya ya Mas ya. Ada akhwat-akhwatnya, kemudian bebas. Pandangan kita tuh udah keluar kamar tuh udah sudah apa? Udah wes gitu Mas. Emang Mas ya? Bahkan kalau dalam riwayat itu kan Imam Syafi'i itu Mas ya. Ada ulama yang udah ngafal satu kitab, terus dia pengen menyetor ke gurunya. Saat dia keluar rumah, dia cuman melihat, padahal hanya melihat betis seorang nenek tua ya Mas. Oh ya, padahal tuh hanya seorang betis nenek tua ya Mas ya. Yang secara logika nggak mungkin seorang ulama kan ya masih punya keinginan untuk dengan nenek tua ya, enggak Mas ya. Itu satu kitab tuh hafalannya hilang ya Mas. Hilang Mas. Iya, terus dia mengadukan ke gurunya itu kan. Ya saya kurang lebih kayak gitulah ceritanya Mas ya. Apalagi dengan zaman sekarang kan Mas ya, keluar rumah itu udah enggak sebatas betis nenek tua lagi, udah lebih-lebih ya Mas. Udah levelnya ada up. Sing bening-bening. Masya Allah. Kalau dulu Mas Hamzah ada itu nggak Mas, kayak motivasi harus berlomba-lomba dengan temannya? Oh kok saya baru dapat segini sih, teman saya sudah dapat jauh gitu. Ada ngerasa gitu nggak sih Mas? Ada. Dulu tuh saya punya saingan di SMP. Siapa namanya Mas? Namanya Ziaul Bati. Di mana sekarang dia? Dia di Palu. Di Palu? Iya. Ziaul Bati. Yang kemarin yang nonton ya, kalau Ziaul Bati nonton di besok. Dia itu yang dapat waktu akhir sana, dapat kategori apa tuh Mas? Tahfiz terbaik ya? Iya. Ya kan saya dapat siswa terbaik ya, teladan. Dia dapat tahfiz terbaik. Saya tuh ingin ngalahin dia, tapi nggak bisa-bisa. Dia harapannya lebih banyak, lebih bagus bacaannya. Ya setidaknya dengan siswa terbaik maksudnya Mas. Ya tapi kan lebih baik lagi, tahfiz terbaik. Iya. Terus selain Ziaul Bati itu Alif Aryo, Setiagraha. Dia tuh bacanya bagus Mas, suaranya bagus gitu. Tartil berarti Mas ya? Tartil. Ada juga adik kelas namanya Farhan, harus Akmal gitu Mas. Itu orang-orang yang saya jadikan sebagai rival dalam menghafal. Nah, saya terutama kan kalau ada setoran gitu Mas, pagi-pagi kan ada setoran nih Mas ya, habis subuh ya Mas ya. Sekarang masih habis subuh ya? Masih kan nih Mas? Sekarang habis ini habis apel pagi. Oh, itu kan ada bukunya lah, buku mutaba'ah itu Mas ya. Waktu dulu ada buku laporan gitu ya. Ada tulisan berapa halaman, berapa baris. Saya itu dulu bandingin sama buku dia, sama Bati itu Mas. Diam-diam tapi Mas, tidak tahu dia. Mungkin dia baru tahu sekarang. Saya itu kalau dia ada pergi itu Mas, saya ambil bukunya, saya lihat gitu. Dia berapa baris itu, sampai mana gitu. Pokoknya saya jangan sampai saya kalah sama dia. Ya, jadi itu yang sebagai penyemangat gitu Mas. Ya gitu Mas. Oh ya, kalau Mas Awi gimana nih kan? yang lebih senior gimana? Yang lebih berpengalaman. Sudah Mas. Saya dulu juga pernah Mas kayak jenengan.
Pernah bukan depresi sih mas, tapi lebih ke nangis ya mas ya. Waktu itu satu namanya kalau di pondok saya itu namanya halako mas. Di sini juga sama halako ya. Iya, loko. Halako kayak melingkar gitu ya mas ya. Kalau dulu itu kan ada berapa muslim sebanyak itu mas, ada 5 gitu. Iya. Kami tuh habis tiap al-masroh itu langsung rebutan. Yang mana yang enak gitu, yang ustadz yang kalau dia nyimak tuh rada ngantuk itu mas, yang bisa skip itu, Iya. pada yang sana biar cepet hafalannya. Iya. Gitu. Rebut-rebutan gitu mas. Pengalaman. Nggak tahu kalau sekarang gimana. Ya kalau dulu saya hampir sama kayak Mas Hamzah gitu. Rebut-rebutan juga. Enggak sih mas. Enggak. Saya malah pengen akhir-akhir mas. Oh iya. Kemudian dulu itu saya kalau dulu ya mas ya, teman sekelas saya itu ada yang namanya Nahdi. Dia itu salah satu putra yang punya pondok di Al-Hikmah Benda Serampok mas, atau Brebes. Nah itu dia waktu pertama kali itu salah sama saya. Iya. Terus dia itu waktu itu ngantuk banget, disuruh berdiri masih ngantuk mas, berdiri itu ngantuk mas, jongkok apalagi mas. Terus sampai itu dia 1 tahun dapat berapa juz gitu. Kemudian saya waktu itu temennya mas ya, terus waktu kelas 2 dia itu nggak tahu kenapa kok ada perkembangan itu pesat banget mas. Lebih pesat daripada mas. Iya. Oh, masnya kalah berarti. Iya kalah. Oh ya, terus itu yang terakhir mas. Guru-guru tahfiz itu mas ya. Itu harus kita hormati banget mas. Iya memang mas. Kan ada memang guru tahfiz yang dia cuma guru tahfiz itu, tapi dia nggak ngajar itu kan banyak mungkin disepelekan orang, walaupun guru tahfiznya dia ngantuk waktu nyimak itu, tapi harus dihormati banget itu mas ya. Ya karena kan siapa tahu kita sukses dalam menghafal Quran tuh asbab perkara guru tahfiznya itu mas. Iya. Saya masih ingat dulu banget itu, saya diampu sama Ustadz Slamet ya, saya ingatlah mas, nostalgia ya sih. Ustadz Slamet sekarang masih ada mas? Masih. Di belakang itu. Oh iya. Mau main nanti? Ya kalau sempet. Oh, iya. Insya Allah. Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bincang-bincang hangat kita bersama narasumber inspiratif yang inovatif juga kreatif ya. Walaupun menghafal, walaupun berkuliah pun sambil menjaga hafalannya, menjaga kalam ilahi yang sudah dikaruniakan ke Mas Hamzah begitu. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Qamar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Shadaqallahul adzim. Bahwa Allah itu sebetulnya sudah memudahkan hambanya untuk menghafal Al-Quran. Namun ya semuanya kembali kepada diri masing-masing, kepada individu masing-masing. Ketika kita sudah merencanakan, sudah membuat target, nah itu harus dievaluasi setiap ada masalah, ada perbaikan, selalu memperbaiki setiap waktu begitu. Mungkin ada statement, ada closing statement dari Mas Hamzah barangkali buat adik-adik. Udah adik-adik yang ingin menghafal, tetap jaga semangatnya. Yakinlah bahwa menghafal Quran itu adalah amalan yang mulia. Udah mas. Baik, terima kasih Mas Hamzah atas pesan singkat yang sangat bermakna. Baik. Nah, sekian dari saya, Pak Sauki selaku pengajar bahasa Indonesia. Tetap stay tune di podcast kita, yaitu podcast pintar, podcast inspiratif dan terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.